Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Habibullah SRG, nomor PP 1810843016. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penguji dan Bapak pembimbing yang sekiranya menyaksikan presentasi proposal saya yang berjudul Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 065/699/2002 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sampai tahun 2024. Proposal ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Pada bab 1 latar belakang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, ataupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, di mana salah satu wujud komitmen dalam mendukung prinsip pemerintahan yang terbuka serta meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan adanya sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan online rakyat, atau disingkat dengan SPAN Lapor, di mana SPAN Lapor tersebut adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara daring yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik dan dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia. Maka dari itu, untuk memperkuat terlaksananya pengelolaan pengaduan pelayanan publik, Kemenpan RB telah menetapkan roadmap sistem pengelolaan pelayanan pengaduan nasional untuk tahun 2020 sampai tahun 2024 melalui Peraturan Nomor 46 Tahun 2020, di mana tujuan dan sasaran strategis rencana aksi yang ingin dicapai adalah mewujudkan sistem pengelolaan pengaduan dengan respon dan solusi cepat serta terpercaya dengan sasaran strategis, yaitu yang pertama, meningkatkan jumlah pengaduan dari masyarakat, yang kedua, meningkatkan presentasi penyelesaian pengaduan. Fenomena empiris dan teoritis. Terdapat penurunan laporan masyarakat yang tercatat dalam sistem SPAN Lapor selama 3 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Sumatera Barat menjadi satu-satunya daerah di Pulau Sumatera yang menjadi pilot proyek daerah percontohan dalam menggunakan aplikasi SPAN Lapor yang ditunjuk langsung oleh Kemenpan RB. Pada laporan kinerja instansi pemerintah atau LKJP Biro Organisasi tahun 2019 sampai tahun 2021, terdapat permasalahan yang terus-menerus terjadi, yaitu belum optimalnya pengelolaan pengaduan yang masuk karena kurangnya pemahaman dan keterampilan pejabat penghubung SPAN Lapor. Kurangnya perhatian pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan SPAN Lapor menjadi salah satu persoalan dan dalam memaksimalkan pemanfaatan SPAN Lapor di lingkungan Provinsi Sumatera Barat. Rumusan masalah, bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/699 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2002 sampai tahun 2024. Pada tujuan penelitian, agar bisa menjelaskan dan menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65/1699 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2002 sampai 2024. Manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan kapabel dengan penyampaian masukan dalam perkembangan keilmuan administrasi publik, di mana terdapat kajian konsentrasi kebijakan publik terutama pada implementasi kebijakan. Pada manfaat praktis, menjadi sebagai acuan bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan swasta. Bagi pemerintah, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menciptakan bahan evaluasi dan akuisisi terhadap instansi dalam pengelolaan SPAN Lapor. Bagi masyarakat dan pihak swasta dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan SPAN Lapor serta peran serta masyarakat dalam mendukung SPAN Lapor.
Bab 2, jenjang pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, Nataya Nataya Anindita dengan judul elemen sukses e-government, studi kasus layanan aspirasi dan pengaduan oleh rakyat lapor Kota Bandung. Yang kedua, penelitian dari Nurul Aditya Absari dengan judul efektivitas pengaduan masyarakat melalui short message service center, studi kasus di Provinsi Lampung. Yang ketiga, penelitian dari Nikita Yolanda dengan judul efektivitas program layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat lapor oleh pemerintah Kota Solo. Yang ketiga, penelitian dari Selviana M dengan judul implementasi pelayanan publik spam lapor di Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik dan Persandian. Teori yang saya gunakan pada proposal saya itu menggunakan dari implementasi kebijakan publik menurut parameter dan Vanham yang terdiri dari yang pertama standar dan sasaran kebijakan, kedua sumber daya, ketiga karakteristik agen pelaksana, yang keempat sikap atau kecenderungan para pelaksana, yang kelima komunikasi antar organisasi terkait dalam kegiatan-kegiatan pelaksana, yang keenam lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Skema pemikiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selanjutnya Pempres Nomor 76 Tahun 2003 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Kemudian Peraturan Menpan RB Nomor 62 Tahun 2020 tentang penerimaan pelayanan publik. Peraturan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan publik. Kemudian Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2002 sampai 2004. Kemudian implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2002 sampai tahun 2004. Selanjutnya teori Van Meter dan Van Hom. Definisi konsep kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga, negara, dan penduduk atas barang jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Yang ketiga, span lapor adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara daring yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik dan dikelola oleh Kemenpan RB bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia. Untuk definisi operasional, variabel pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan. Indikatornya jelas dan terukur. Cara mengukur dilihat dari pemahaman yang sama terhadap implementator terhadap tujuan dan akan dicapai. Keadilan, memperlakukan aturan yang sama bagi semua implementator rencana aksi pengelolaan pengaduan publik span lapor. Yang kedua, sumber daya. Indikatornya SDM. Cara mengukurnya itu jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh implementator rencana aksi pengelolaan pengaduan publik span lapor. Yang kedua, sumber daya finansial, melihat sumber dana dan keuangan untuk mendukung pelaksana rencana aksi pengelolaan pengaduan publik span lapor. Yang ketiga, sarana dan prasarana itu dimiliki untuk mendukung rencana aksi pengelolaan pengaduan span lapor. Yang ketiga, karakteristik agen pelaksana, indikatornya itu yang pertama struktur birokrasi dengan cara mengukurnya itu struktur organisasi dan tupoksi dalam rencana aksi pengelolaan pengaduan span lapor. Norma-norma, bagaimana nilai-nilai dan norma dari agen pelaksana setiap bidang dalam pelaksanaan rencana aksi pengelolaan pengaduan publik span lapor. Indikator yang kedua, pola-pola hubungan yang terjadi dalam organisasi, yaitu melihat hubungan kerjasama masing-masing pelaksana rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik span lapor. Nomor 4, yaitu variabelnya itu sikap atau kecenderungan para pelaksana. Indikatornya respon implementator terhadap kebijakan. Dilihat dari sikap atau respon dari pelaksana rencana dalam aksi pengelolaan pengaduan publik. Yang indikator selanjutnya itu pemahaman dan kemampuan implementator dalam mengimplementasikan kebijakan.
Cara mengukurnya itu melihat sejauh mana pemahaman implementator berkaitan dengan rencana aksi pengelolaan pengadaan publik di Sepangapur di Sumatera Barat. Nah, variabel kelima yaitu komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan para pelaksana. Indikatornya itu komunikasi. Cara mengukurnya itu komunikasi internal biro organisasi sekda dan diskominfotik dan operator yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pengelolaan pengadaan publik. Yang indikator yang selanjutnya itu koordinasi. Dengan cara ukur melihat bagaimana koordinasi yang terjadi internal biro organisasi dan sekda dan diskominfotik dan operator yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pengelolaan pengadaan publik. Yang variabel ke-6 yaitu lingkungan sosial dan ekonomi dan politik. Indikatornya lingkungan sosial, kondisi lingkungan sosial, bagaimana sifat opini publik, kondisi sosial dan karakteristik masyarakat, rencana aksi dan pengelolaan pengadaan publik Sepangapur. Lingkungan ekonomi, kapasitas ekonomi sasaran rencana aksi pengelolaan pengadaan publik. Nomor 6, publik, politik, dukungan elit politik dalam pelaksanaan rencana aksi pengelolaan pengadaan publik Sepangapur. Yang terakhir bab 3 itu metodologi penelitian. Yang pertama, peningkatan dan desain penelitian menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif. Yang kedua, teknik pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Yang ketiga, teknik pemilihan informasi, informal yaitu menggunakan purpose sampling. Yang keempat, peranan peneliti sebagai instrumen utama. Proses penelitian. Yang keenam, unit analisis yaitu kelompok, yaitu biro organisasi sekda dan dinas komunikasi dan informatika Sumatera Barat. Yang ketujuh, analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penyajian kesimpulan. Yang kedelapan, teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Demikianlah presentasi proposal saya. Apabila ada kata salah saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.